Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, para pemirsa dan jamaah majlis yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini. Semoga melalui majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, wabil khusus berkaitan dengan amal ibadah kita. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita dan seluruh kaum muslimin yang sedang mengerjakan puasa dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengakhiri bulan puasa ini dengan husnul khatimah, dengan ibadah yang baik, ketaatan yang penuh keikhlasan, dan semoga kita diberikan keberkahan dan kemuliaan dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali pada hari ini tanggal 21 Ramadan tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 14 Mei 2020, kita akan melanjutkan kajian Ramadan kita dan pembahasan fikih zakat, seri kajian fikih Syafi'i. Pada pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan zakat fitrah. Telah disebutkan mengenai definisi zakat fitrah, kemudian syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, telah disebutkan syaratnya adalah muslim, kemudian memiliki waktu, yaitu orang tersebut merasakan waktu Ramadan dan Syawal. Dan yang ketiga adalah memiliki kelapangan rezeki, yaitu orang tersebut memiliki sisa harta setelah memenuhi kebutuhan pokoknya pada malam lebaran serta siang hari lebaran bagi dirinya maupun orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah dirinya, yaitu istri, anak-anak yang masih kecil, dan orang tua yang mungkin sudah tidak mampu. Begitu juga ia telah memenuhi kebutuhan untuk pembantu yang mungkin diperlukannya. Jika seseorang telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut lalu memiliki sisa harta, maka ia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Meskipun sisa harta tersebut tidak mampu memenuhi semua kewajiban zakat fitrah bagi diri maupun keluarganya, maka ia tetap wajib membayarkannya sesuai kemampuan yang ada. Kemudian zakat fitrah ini kemarin sudah kita jelaskan, waktu pembayarannya adalah yang paling utama atau yang paling baik dilakukan pada pagi hari raya setelah melaksanakan sholat subuh. Juga ada waktu yang kedua, yaitu waktu kebolehan. Seseorang boleh untuk membayarkan atau menunaikan zakat fitrahnya sejak awal masuk dari bulan Ramadan. Kemudian waktu yang ketiga itu waktu makruh. Seseorang dikatakan makruh membayarkan zakat fitrahnya
jika fitrah tersebut dibayarkan setelah selesai sholat hari raya tetapi belum terbenam matahari pada hari raya tersebut. Dan kemudian yang keempat, pembayaran yang dikatakan haram atau waktu haram pembayaran apabila seseorang menunda pembayaran zakat fitrah ini sampai terbenam matahari pada hari raya. Maka jika itu dilakukan, maka zakat fitrahnya tetap dikatakan gugur, tetapi ia mendapatkan dosa karena telah melakukan penundaan yang tanpa alasan. Jika penundaan itu ada alasan yang kuat, maka hal tersebut dibolehkan, ya misalnya belum ada harta atau orang yang berhak tidak ada, maka dalam keadaan itu tidak dikatakan berdosa atau tidak dikatakan haram. Kemudian rahimakumullah, kemarin juga sudah kita jelaskan mengenai jenis dan kadar zakat fitrah, bahwa jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang biasa dikonsumsi seseorang. Dan di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh membayarkan dalam bentuk uang. Ya, inilah pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab mayoritas para ulama atau umumnya para ulama. Hanya saja saat ini banyak para ulama, termasuk dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i di zaman ini, yang menfatwakan kebolehan untuk membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Nah, besaran daripada zakat fitrah itu adalah 1 sa'. 1 sa' ini sama dengan 4 mud, dan 1 mud adalah ukuran makanan sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa yang berpostur sedang. Ya, kurang lebih dalam gram, ya jika dikonversikan kepadanya adalah 510 gram beras. Ya, jadi 1 sa'-nya artinya 510 gram dikali 4 sama dengan 2040 gram beras. Ini adalah salah satu pendapat yang menyatakan bahwa mud beratnya adalah 510. Ada pendapat yang lain telah kita jelaskan kemarin, dan di Indonesia fatwa yang disampaikan oleh para ulamanya adalah kurang lebih besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilo sampai dengan 3 kilogram beras, ya. Dan ini tentu lebih banyak dari jumlah yang tadi ditetapkan, dan tentu lebih kehati-hatiannya adalah lebih besar. Hadirin rahimakumullah, berikutnya untuk menyingkat waktu kita akan membahas bab yang ke-11, ya berkaitan dengan penerima zakat. Pembahasan ini sangat penting karena banyak pertanyaan berkaitan dengannya. Ya, maka akan kita bahas dalam pertemuan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-11, penerima zakat. Masarifuz zakah. Para penerima zakat. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, pemilik hutang, pejuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan ibnu sabil. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fisabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sebuah ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Berikut ini penjelasan setiap golongan tersebut secara terperinci. Yang pertama, fakir. Yang kita akan jelaskan apa makna dari 8 golongan tadi yang telah disebutkan di dalam ayat. Yang pertama adalah fakir. Apa yang dimaksud dengan fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang layak, atau seseorang yang memiliki harta atau pekerjaan yang memberikan hasil sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan seharusnya, baik pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal yang layak untuk keperluan dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu mengirit. Jadi orang fakir ini dalam definisi para ulama adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, atau tidak memiliki pekerjaan yang layak, atau orang itu punya harta ya sedikit atau pekerjaan ya, tetapi hasil dari pekerjaannya atau jumlah dari harta yang dia miliki hanya sekedarnya, tidak mampu mencukupi kebutuhan orang tersebut ya.
Dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa orang fakir ini adalah seseorang yang memiliki atau mampu memenuhi kurang dari 50% kebutuhannya. Sekali lagi, orang fakir adalah seorang yang hanya mampu memenuhi kurang dari 50% dari kebutuhannya. Misalnya orang itu, ya ada seorang dengan keluarganya, katakanlah 1 bulan dia memerlukan kebutuhan keluarganya itu misalnya 1 juta rupiah. Tetapi uang yang dia miliki, yang dia simpan, atau pekerjaan yang dia lakukan tidak mampu memenuhi 50% dari total kebutuhan tadi. Artinya kalau kebutuhannya itu 1 juta per bulan, orang ini misalnya bekerja tapi gajinya cuma 400 ribu, ya, maka ini disebut dengan orang yang fakir. Ya, jadi orang fakir itu adalah yang tidak bisa memenuhi bahkan setengah dari kebutuhan yang seharusnya. Kepemilikan rumah yang ditinggali, pakaian yang dipakai, harta yang tidak di tangan, atau piutang yang belum jatuh tempo tidak mengeluarkan orang itu dari keadaan fakir. Jadi kalau ada orang yang seperti tadi fakir, meskipun dia punya rumah, ya, tapi rumahnya itu ditempati dan rumahnya bukan rumah yang mewah, maka kepemilikan terhadap rumah itu tidak mengeluarkan atau tidak menyebabkan orang itu lepas dari kefakiran. Dia tetap fakir meskipun memiliki rumah itu atau memiliki pakaian yang dia pakai. Kecuali kalau rumahnya adalah rumah mewah yang jika ia jual ia bisa membeli rumah yang layak untuk dirinya dan ada sisa harta, maka dalam keadaan tersebut ia harus menjual rumahnya untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jika seorang dapat bekerja secara layak tetapi disibukkan oleh menuntut ilmu, maka ia boleh menerima zakat karena menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, seorang penuntut ilmu jika karena menuntut ilmu, karena belajar itu ia tidak mampu untuk bekerja, ya, misalnya anak ini atau orang tersebut sudah dewasa, dia bisa bekerja, tapi karena sibuk dengan menuntut ilmu, kemudian ia tidak bisa bekerja sehingga tidak memiliki harta, maka ia dikatakan sebagai orang yang fakir juga, ya, karena menuntut ilmu merupakan fardu kifayah, kewajiban, ya, kewajiban yang sifatnya kifayah yang harus dipenuhi juga oleh sebagian orang. Ya, termasuk di dalamnya ini adalah para pengajar, orang-orang yang karena mengajar ilmu syariat, yang karena berdakwah kemudian dia tidak bisa bekerja dengan pekerjaan yang layak, ya, misalnya berdagang atau apapun pekerjaan yang bisa dia lakukan secara layak, maka orang itu boleh dikatakan sebagai fakir. Orang fakir diberi zakat sejumlah kebutuhannya untuk seumur hidup, yaitu yang umum, yaitu 62 tahun, yang dapat menghilangkan kebutuhannya itu seperti peralatan atau kebutuhan untuk bekerja meskipun dengan harga yang tinggi. Nah, jadi cara memberi zakat untuk orang-orang fakir, orang miskin dan yang lainnya ini perlu diketahui khususnya bagi para amil zakat, ya, atau panitia zakat, adalah orang fakir itu diberikan semua kebutuhan dirinya untuk jangka waktu sampai usianya selesai dalam usia rata-rata. Rata-rata kita manusia kurang lebih dihitung sekitar 62 tahun, ya, karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Nah, Rasulullah SAW itu kurang lebih wafat 60-63 tahun, jadi itu kurang lebih standarnya. Nah, jadi misalnya ada seorang miskin usia 20 tahun, maka dia diberi kecukupan, ya, selama 42 tahun, ya, 42 tahun untuk kebutuhannya. Tetapi jika orang itu mampu bekerja, maka cara pemenuhan kebutuhannya itu adalah dengan diberikan alat untuk bekerja. Ya, kita tanya orang itu apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya orang itu bisa misalnya nyetir dan dia mau bekerja sebagai misalnya sopir angkot, maka dibelikan angkot supaya orang itu bisa bekerja dan hidup menjadi layak. Dan jadi sampai sebatas itu sebenarnya kita diperbolehkan untuk memberikan zakat. Maka sangat baik jika orang-orang kaya yang memiliki harta zakat yang sangat banyak untuk menuntaskan orang-orang miskin itu dari kemiskinannya secara langsung. Jadi lebih bagus jangan dibagi sedikit-sedikit seperti yang dilakukan sekarang sebagian orang, ya, dia punya harta yang banyak lalu dibagi 50 ribu atau 100 ribu, ya, atau nilai yang lain, yang itu kalau misalnya dipakai sudah selesai, dipakai sekali dua kali sudah tidak terasa istilahnya, akhirnya dia miskin kembali. Ya, seharusnya yang lebih afdol, yang lebih baik adalah
dia pilih beberapa orang yang baik, yang orang-orang yang dekat dengan dia, misalnya kerabatnya atau tetangganya, orang kenal, kemudian dia berikan harta zakat itu kepada orang tersebut secara penuh, ya, supaya orang itu tahun depan sudah tidak lagi menjadi orang yang fakir, karena dia punya pekerjaan yang layak. Ya, kalau misalnya orang itu bisa dagang, maka dibelikan barang-barang dagangan, ya, disewakan ruko atau bahkan dibangunkan warung, sehingga tahun depan orang ini tidak perlu lagi menerima zakat karena sudah terpenuhi kebutuhannya tersebut. Kemudian jika ia tidak bisa bekerja karena tidak memiliki kekuatan dan keterampilan, maka diberi harta yang mencukupi kebutuhan hidup selama seumur hidup yang umum, seperti dibelikan rumah untuk disewakan sehingga ia dapat mencukupi hidupnya dari rumah itu. Kalau ada orang, ya, misalnya tidak punya kekuatan karena orang itu cacat, ya, atau terbelakang mentalnya, ya, atau lain sebagainya, atau dia sehat tapi tidak punya keterampilan apapun, ya, maka dicarikan cara-cara supaya dipenuhi kebutuhan hidupnya itu. Kalau memang tidak bisa bekerja sama sekali, ya, misalnya dia diberikan harta untuk memenuhi kebutuhan seumur hidupnya itu. Ya, dihitung misalnya berapa usianya yang tersisa sampai 62 tahun, kemudian kira-kira kebutuhan satu bulannya berapa, maka diberikan secara penuh, ya. Atau kalau misalnya dia bisa mengelola misalnya penyewaan rumah, maka dia diberikan sebuah rumah atau bedeng yang kemudian bedeng itu disewakan, lalu dari bedeng itu setiap bulan atau setiap tahun orang itu akan mendapatkan pemasukan. Ya, jadi begitulah kurang lebih cara untuk membagikan harta zakat. Jika orang fakir memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja tapi tidak mau bekerja, maka tidak berhak menerima zakat. Nah, ini misalnya ada orang miskin tapi malas bekerja, ya, tidak bekerja. Karena apa tidak bekerjanya? Dia tidak mau cari pekerjaan, suruh kerja malas, padahal ada pekerjaan dan pekerjaannya layak dan bisa memberikan hasil yang lumayan, ya. Maka kalau orang itu tetap tidak mau bekerja, pengangguran, ya, tidak mau berusaha, maka tidak berhak menerima zakat, ya, karena dia dianggap lalai. Sementara dia punya kemampuan untuk itu, ya. Dan apalagi di zaman sekarang ini, ya, kalau orang-orang malas diberikan zakat, ya, sementara dia bisa bekerja dan pekerjaan itu ada, maka itu akan membuat orang itu semakin malas dan hanya mengandalkan zakat saja. Ya, berbeda kalau misalnya seorang itu tidak bekerja karena memang tidak ada pekerjaan, apalagi di zaman yang sedang sulit ekonomi seperti ini, terjadi PHK di mana-mana, ya, kehidupan ekonomi tidak berjalan mulus, banyak orang yang susah, ya, tidak punya pekerjaan karena memang tidak ada pekerjaan, bukan tidak mau bekerja, maka orang seperti itu berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi perlu dibedakan, ya, dua orang atau status orang yang tidak bekerja ini, ada yang memang tidak bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan, ada yang tidak bekerja karena malas. Nah, yang malas seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat. Begitu juga orang fakir yang dicukupi nafkahnya oleh suami, oleh anak atau orang tua, maka tidak berhak mendapatkan zakat karena kebutuhannya telah terpenuhi sehingga seperti orang bekerja. Jadi kalau ada seorang yang miskin, ya, tidak memiliki sesuatu, tetapi dia sudah dipenuhi kebutuhannya oleh keluarganya yang menjadi tanggungan wajibnya seperti anak atau suami atau orang tua, maka orang itu juga tidak berhak menerima zakat, ya, tidak berhak menerima zakat karena sudah dipenuhi kebutuhannya oleh orang yang menjadi penanggung jawabnya tersebut. Nah, inilah pembahasan tentang fakir, ya. Berikut ini kita akan masuk kepada penerima zakat yang kedua, yaitu miskin. Miskin adalah seorang yang memiliki harta atau pekerjaan layak yang memberikan hasil lumayan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya, baik pangan, sandang maupun papan bagi dirinya maupun orang yang menjadi tanggungan nafkah wajibnya. Nah, kalau miskin ini lebih baik keadaannya atau status sosial atau status ekonominya daripada orang fakir. Jadi orang miskin ini adalah orang yang punya harta atau orang yang punya pekerjaan, ya, yang layak, tetapi hasilnya itu tidak mampu menutupi 100% dari kebutuhannya, hanya menutupi kurang dari 100%, tapi di atas 50%. Ya, kalau fakir tadi adalah dia tidak mampu mencapai 50%, itu fakir. Tapi kalau lebih dari 50 tapi tidak mampu menutupi 100%, maka orang ini dikatakan sebagai orang yang miskin. Misal orang ini dan keluarganya memiliki kebutuhan 1 bulan 1 juta rupiah. Sementara pekerjaan yang dilakukan hanya menghasilkan misalnya 800 ribu. Maka orang ini dikatakan sebagai orang yang miskin.
Ya, karena dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara penuh. Dengan demikian fakir lebih rendah kemampuan ekonominya dari miskin. Ya, jadi miskin lebih tinggi, ya, fakir lebih rendah keadaannya. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr." Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Ya, ini kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, ya, di mana di situ ada ceritakan orang miskin yang bekerja di laut, dan bahtera itu ternyata miliknya orang miskin, dikatakan dalam Al-Quran seperti itu. Berarti ini menunjukkan apa? Allah menyebutkan orang miskin sebagai pemilik kapal. Ya, jadi pemilik kapal, meskipun pemilik kapal, dia dikatakan miskin. Kenapa? Dan bahwa mereka melakukan pekerjaan, tetapi kapalnya itu dan pekerjaan yang dilakukan sebagai nelayan, ya, adalah pekerjaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Ya, tapi pekerjaan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan. Jadi nelayan ini punya kapal, tapi hasil dari tangkapannya tidak bisa memenuhi 100% daripada kebutuhannya. Maka orang seperti ini dikatakan sebagai orang miskin. Meskipun dia punya kapal, ya, padahal kapal itu harganya tentu tidak murah. Seperti halnya fakir disyaratkan pada orang miskin tidak memiliki kemampuan atau keterampilan untuk bekerja, atau tidak dapat bekerja dengan jenis pekerjaan yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhan. Begitu pula disyaratkan tidak dicukupi kebutuhannya oleh orang lain. Jadi orang miskin itu dikatakan miskin dan berhak mendapatkan zakat jika memang tidak memiliki harta, atau tidak bisa bekerja, atau tidak mampu bekerja, atau dia mampu bekerja tapi tidak ada pekerjaan yang layak. Maka orang seperti itu orang miskin. Begitu juga seseorang yang tidak dipenuhi kebutuhannya oleh orang lain. Dalam pemberian zakat, miskin juga seperti fakir, yaitu diberi sejumlah kebutuhan seumur hidup yang umum, yaitu 62 tahun. Yang dapat menghilangkan sifat kemiskinannya. Ya, tadi bisa dibelikan sebagai peralatan bekerja kalau dia bisa bekerja, atau kalau memang dia tidak bisa bekerja karena cacat, karena tua dan lain sebagainya, maka dia diberikan uang, ya, untuk kehidupannya sampai usia yang biasanya orang itu hidup, yaitu sekitar 62 tahun. Baik harta yang dimiliki oleh orang miskin itu telah mencapai nisab zakat atau belum, selama tidak mencukupi kebutuhan, maka ia diberi zakat untuk menyempurnakan kebutuhannya. Jadi rahimakumullah, kadang-kadang ada orang miskin yang punya nisab gitu, maksud dari pembahasan ini, ya. Ya, memang ini jarang. Misalnya seperti apa? Misalnya ada seorang cacat atau terbelakang mentalnya, ya, tapi dia punya harta misalnya dari waris, ya. Hartanya itu cukup banyak kalau dilihat dari nisabnya. Misalnya katakanlah hartanya itu ada 80 juta, ya, sudah mencapai nisab. Tapi 80 juta itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang itu sampai usia umumnya seseorang sekitar 62 tahun. Maka orang ini bisa dikatakan sebagai orang miskin. Maka dia nanti diberikan harta untuk menambah sisa hartanya itu. Jadi misal orang itu usia 40 tahun, punya harta 80 juta. Berarti sisa hidupnya kira-kira secara normal, ya, kira-kira adalah 22 tahun sampai 62 tahun. Maka 22 tahun itu diperlukan berapa dana? Misalnya diperlukan 100 juta. Maka kalau misalnya dia uangnya itu 80 juta, maka tinggal ditambah 20 juta lagi. Ya, kalau misalnya tadi tabungannya 80 juta, kebutuhan dia adalah 100, maka tinggal dipenuhi 20 juta, sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang sudah berkecukupan dan tidak dikatakan miskin kembali. Catatan, kebutuhan fakir dan miskin mencakup kebutuhan menikah, buku belajar jika ia penuntut ilmu, dan buku pengajaran jika seorang guru. Gitu. Jadi miskin itu mencakup kebutuhan-kebutuhan pokoknya, termasuk menikah, ya. Jadi biaya menikah itu termasuk bagian dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Juga jika penuntut ilmu adalah bukunya. 2. Tidak disyaratkan memiliki penyakit menahun bagi seorang yang fakir atau miskin untuk mendapatkan zakat. Tidak pula disyaratkan orang tersebut tidak meminta-minta, karena Nabi SAW memberi orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi orang miskin itu tidak harus orang yang punya penyakit yang parah atau orang yang meminta-minta, tidak, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, yang meminta-minta itu malah sekarang jadi profesi. Banyak orang yang mengemis minta-minta, khususnya di kota-kota besar, ternyata ya simpanannya puluhan juta, ya. Jika seorang memiliki pekerjaan yang mendatangkan hasil atau harta yang baik,
sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka tidak boleh mengambil zakat meskipun total kekayaannya yang ada di tangan saat ini belum mencukupi kebutuhan seumur hidup, karena hakikatnya hasil pekerjaannya itu telah mencukupi kebutuhan seumur hidup, hanya saja diperoleh secara sedikit demi sedikit. Kalau orang sudah punya pekerjaan dan pekerjaannya itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang cukup, bukan orang yang miskin lagi. Meskipun kalau di total kekayaan yang dimilikinya saat ini yang ada di tangan atau dalam kekuasaannya, kalau dihitung tidak mencukupi kebutuhan seumur hidup, ya. Nah, tetapi karena orang itu sudah punya pekerjaan yang layak, yang hasilnya lumayan, maka orang itu dikatakan sudah tercukupi kebutuhannya, karena hakikatnya nanti dari pekerjaannya itu ia akan terus mendapatkan masukan-masukan, ya, harta-harta gaji tiap bulan, maka dikatakan ia sudah terpenuhi kebutuhannya dan bukan orang miskin kembali. Orang yang semua hartanya haram adalah seperti orang yang tidak punya harta sehingga boleh menerima zakat. Ini kalau ada orang ya jahat, ya, pekerjaannya haram semua, tahu-tahu dia taubat, ya, nah, maka seluruh harta haramnya itu harus dibuang, dalam arti diberikan kepada kepentingan umum, karena tidak boleh memakan harta haram. Nanti dari harta haramnya itu disisakan sedikit untuk kebutuhan dia, misalnya untuk modal usaha, karena ketika seluruh hartanya diberikan untuk kemaslahatan umum, maka dia jadi orang miskin karena tidak ada sisa lagi harta, maka dia boleh mengambil harta itu karena sifatnya miskin, lalu dia berusaha dengan sisa harta tersebut. Nah, orang yang seperti ini, ya, meskipun dari harta yang dia usahakan dari bisnis haram itu dia punya harta yang sangat banyak, sangat berlimpah, maka dikatakan sebagai orang miskin karena harta haram itu tidak dihitung. Ya, harta haram tidak dihitung sebagai harta yang dikatakan mengeluarkan orang itu dari sisi kemiskinan. Berikutnya pembahasan yang ketiga adalah amil zakat. Ini pembahasan yang juga sangat penting dan ini sangat relevan dengan keadaan sekarang yang banyak ternyata orang-orang yang tidak mengetahui maksud dari amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk atau diangkat oleh penguasa atau wakilnya untuk bekerja dalam mengumpulkan dan membagikan zakat. Ya, pekerjaan ini mencakup semua yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan pengumpulan dan pembagian zakat, seperti pendataan orang wajib zakat, pendataan orang penerima zakat, pengambilan zakat, perhitungan, dan lain sebagainya. Jadi yang disebut dengan amil adalah orang yang melakukan sebuah pekerjaan mengumpulkan dan membagikan zakat dengan semua tetek bengeknya, dengan semua perincian pekerjaannya, itu disebut dengan amil zakat. Tetapi amil zakat baru dikatakan, atau para pengumpul dan pembagi zakat baru dikatakan sebagai amil kalau dia diangkat atau ditunjuk oleh penguasa, oleh pemerintah. Tapi kalau seseorang atau panitia kelompok, ya, apapun bentuknya, dia secara mandiri mengumpulkan dari orang lain atau dia tidak ada penunjukan dari pemerintah, maka itu bukan amil zakat, ya. Seperti yang sekarang ini banyak di masjid-masjid, ya, diangkat atau ditunjuk oleh pengurus, itu bukan amil zakat, ya. Atau di lingkungan misalnya ada RT sepakat warganya untuk membentuk panitia zakat, itu bukan amil zakat. Mengapa? Karena tidak diangkat oleh pemerintah. Ya, ini hal yang disepakati para ulama. Jadi yang namanya amil itu adalah diangkat karena mereka adalah wakil dari penguasa. Ya, wakil dari penguasa. Nah, lalu apa status para orang-orang yang bekerja, yang mengeluarkan zakat yang ditunjuk oleh masjid? Status mereka itu adalah wakil orang yang menunaikan zakat. Di dalam pembahasan zakat itu juga nanti akan dibahas, akan kita bahas juga dalam kitab ini. Jadi ada dua jalur kita membayarkan zakat. Satu jalur pribadi kita membayarkan secara langsung, atau kalau kita juga bisa menggunakan melalui wakil-wakil kita. Kita misalnya titip sama orang, titip sama yayasan, titip sama kantor, titip sama masjid. Maka yayasan, kantor, masjid, orang yang kita titipi itu bukan amil. Itu adalah wakil kita. Wakil kita dalam menyampaikan harta zakat. Ya, kenapa disebut wakil? Karena yang mengangkat itu adalah bukan pemerintah, yang mintanya kita, yang mintanya masyarakat. Nah, kalau amil adalah yang mengangkat adalah penguasa atau wakilnya. Nah, ini yang harus diketahui. Maka oleh karena itu, rahimakumullah, para panitia zakat di masjid yang dibentuk oleh pengurus dan lain sebagainya tidak berhak mendapatkan zakat dari harta zakat yang dikumpulkan. Tetapi bukan berarti mereka itu tidak perlu diberikan upah. Kalau tidak diberikan upah, mereka nggak ada yang mau kerja. Ya, karena pekerjaan mengumpulkan dan membagi zakat bukan pekerjaan yang ringan.
Nah, untuk itulah dalam hal ini ketika tidak ada amil yang ditunjuk oleh pemerintah, maka dia diberikan upah atau diberikan insentif yang diambil dari dari kas masjid yang menunjuknya itu. Kalau dari masyarakat, maka masyarakat yang bertanggung jawab untuk memberikan upahnya. Ya, dan kas masjid boleh dipakai untuk membayar hal seperti itu, karena kas masjid atau infak terhadap masjid itu dipakai untuk kepentingan umum, kepentingan umat. Dan salah satu kepentingan umat yang sangat-sangat penting adalah pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat itu. Ya, seperti misalnya kalau kita dalam keadaan misalnya hari raya kurban, ya kita membentuk panitia untuk menyembelih, untuk membagikan kurban, itu juga perlu adanya insentif ya supaya para panitia itu bekerja dengan baik. Maka diambil dari mana? Diambil dari kas masjid. Ya, tidak apa-apa. Itu karena memang peruntukannya seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa amil-amil atau panitia-panitia zakat yang tidak diangkat oleh pemerintah jangan sekali-kali mengambil harta dari zakat yang dikumpulkan. Ya, dia hendaknya ngambil pengurus masjid atau siapapun yang membentuk panitia tersebut hendaknya memberikan insentif sesuai dengan pekerjaannya itu dari kas masjid. Nah, oleh karena itulah di sini perlu ada beberapa hal yang disampaikan, di antaranya adalah jangan membentuk kepanitiaan amil yang terlalu besar, terlalu gemuk. Ya, kita misalnya hanya untuk skup yang kecil tapi panitianya sampai puluhan misalnya. Ya, sementara itu berlebihan, nanti ada yang tidak bekerja. Kadang-kadang cuma namanya doang masuk di SK pengurus masjid tapi nggak turun tangan, nggak bekerja, nggak apa-apa. Tapi nanti dapat jatah sebagai amil. Ini hukumnya haram. Ya, dia memakan harta orang miskin yang dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi orang yang seperti ini, pengurus masjid wajib untuk membuat struktur kepanitiaan di zakat di masjid itu sesuai kebutuhan saja. Kalau misalnya hanya butuh 10 ya 10 saja, enggak usah 15, enggak usah 20 dan lain sebagainya. Dan juga satu hal yang sangat penting di sini disampaikan juga adalah bahwa seorang amil maupun panitia zakat mendapatkan upah itu adalah sebesar upah yang biasa diberikan kepada pekerjaan sejenis. Jadi tidak boleh seorang amil mengambil zakat berlebih-lebihan. Mentang-mentang zakatnya banyak, dia ngambil lebih banyak. Kadang-kadang malah ada kejadian ya, orang karena ketemunya ada beras yang harganya mahal, yang bagus, yang enak, disingkirkan, disembunyikan. Nanti untuk siapa? Untuk panitia. Itu hukumnya haram. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi para panitia zakat atau amil zakat hanya mengambil sesuai dengan haknya saja, sesuai dengan pekerjaannya saja. Kalau dia misalnya bekerja 1 hari 8 jam dan untuk pekerjaan seperti itu katakanlah bayarannya misalnya 100.000 1 hari, maka satu orang 1 hari 100.000. Ya, kalau dia kerja 2 hari 200.000 dan seterusnya. Ya, tidak boleh mengambil lebih dari hak-hak tersebut karena ini berkaitan dengan harta umat. Ya. Untuk menjadi seorang amil, seorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu muslim, berakal, baligh, amanah, dan mengetahui hukum zakat dengan baik. Ini juga penting bagi orang-orang yang amil zakat, yang memang benar-benar amil, ya, atau panitia zakat juga masuk sebenarnya di sini, adalah dia harus mengetahui tentang hukum zakat. Paling tidak dalam sebuah kepanitiaan itu atau dalam sebuah kelompok itu ada orang yang memang memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu berkaitan dengan zakat. Jangan sampai seluruh kepanitiaan orang-orang awam semua. Nanti nggak tahu gimana cara bagi zakat, bagaimana cara mengambil zakat. Nah, ini adalah syarat ya, syarat bagi orang yang mengambil zakat itu. Boleh menjadi amil seorang perempuan dan orang kaya. Jadi kalau misalnya perempuan mau jadi amil nggak apa-apa. Yang penting dia bisa bekerja sesuai dengan standar ya atau keperluan yang diperlukan dalam pekerjaan itu. Orang kaya pun boleh menjadi amil dan nanti dia mendapatkan upah dari zakat yang dia terima. Rasulullah SAW bersabda, la tahillu shadaqatu li ghaniyin illa li khamsah. Tidak halal zakat itu untuk orang kaya kecuali untuk 5 orang. Al-ghazi fi sabilillah, pejuang di jalan Allah. Awil amil alaiha, atau amil atas zakat. Ya, awil gharimi, atau orang berhutang. Awli rajulin ishtaraha bimalihi. Auli rajulin lahu jarun miskinun fatasaddaqa 'alal miskin fa ahdal miskinu ilaih. Atau seorang budak yang membeli dirinya dari harta zakat itu. Atau seorang laki-laki yang mendapatkan yang memiliki tetangga miskin lalu ia berzakat kepadanya, lalu oleh orang miskin itu zakat tersebut dihadiahkan kembali kepada orang itu. Ya, maka tidak apa. Jadi orang kaya tidak boleh terima zakat ya. Di antaranya adalah
orang kaya tidak boleh terima zakat, tapi dikecualikan 5 orang, ya, di antaranya amil. Jadi amil ini nggak apa-apa orang kaya kalau memang diperlukan orang itu sebagai amil. Nah, kalau misalnya ada seorang amil tapi miskin, ya tidak apa-apa. Nah, apakah orang seperti ini berhak mendapatkan zakat dari 2 jalur, jalur amil dan jalur miskin? Tidak. Ya, kalau ada seorang yang berhak mendapatkan zakat dari 2 jalur, maka dia berhak mendapatkan zakatnya dari 1 jalur saja. Dia disuruh milih, ya, mau menerima zakat sebagai miskin atau menerima zakat sebagai amil. Ya, jadi tidak boleh campur-campur. Ya, tidak boleh campur-campur. Misalnya dia miskin, juga dia amil, juga dia hutang, lalu dia dapat 3 paket, tidak boleh. Ya, paketnya tetap 1, ya, dari salah 1 jalur saja. Amil zakat mendapatkan zakat jika tidak diberi insentif oleh penguasa. Nah, ini. Jadi amil zakat yang karena yang menunjuknya atau mengangkatnya itu adalah penguasa atau pemerintah, maka kalau seandainya penguasa itu telah memberikan insentif atau gaji, maka dia tidak berhak mendapatkan upah dari zakat. Artinya dia tidak berhak mendapatkan zakat. Nah, jadi sekali lagi inilah yang menunjukkan bahwa seorang amil itu mendapatkan zakat sebenarnya bukan karena dia itu berhak zakatnya, bukan. Tapi lebih tepatnya adalah amil itu mendapatkan upah yang diambil dari zakat. Nah, gitu. Itu kalimat yang tepat begitu. Jadi amil itu adalah orang yang mendapatkan upah dari zakat, bukan dia mendapatkan zakat itu sendiri. Jika mereka mendapatkannya maka tidak berhak mengambil zakat. Jadi kalau amil ini sudah digaji maka tidak berhak mendapatkan upah dari zakat. Dengan demikian zakat yang mereka terima hakikatnya bukan zakat tapi upah yang diambil dari zakat. Besaran upah yang mereka terima harus disesuaikan dengan upah umum yang berlaku untuk pekerjaan sejenis. Ya, tidak boleh melebihinya karena itu adalah kezaliman kepada fakir miskin, dan tidak boleh kurang karena itu adalah kezaliman kepada para amil. Seperti yang sudah dijelaskan. Jika ada zakat yang rusak atau hilang di tangan amil, maka ia tidak bertanggung jawab kecuali terjadi karena kelalaian. Jadi kalau ada amil sudah terima uang zakat, atau uangnya hilang, nah apakah dia harus ganti atau tidak? Ya, maka ini dilihat. Kalau kehilangannya itu karena faktor kelalaian, maka harus ganti. Kelalaian bagaimana? Misalnya uang zakat itu taruh di luar rumahnya, tidak dijaga, tidak dikunci, atau ada yang maling, maka dia wajib menggantinya. Tapi kalau dia sudah jaga baik-baik, tiba-tiba harta zakat itu hilang, maka dia tidak wajib untuk mengganti harta zakat yang hilang di tangannya tersebut. Berikutnya rahimakumullah, yang keempat dari orang-orang yang berhak menerima zakat atau masarifuz zakat adalah mu'allaf. Mu'allaf secara bahasa artinya adalah orang yang hatinya dilembutkan, ya, hatinya dilembutkan. Mu'allaf adalah orang muslim yang diberi zakat untuk membujuk atau menenangkan hatinya. Jadi mu'allaf ini harus muslim, bukan non muslim. Ya, tapi muslim yang dibujuk, ya, untuk hatinya supaya tenang dan kuat dalam keimanan. Yang termasuk dalam golongan mu'allaf adalah 4 kelompok sebagai berikut. 1. Orang yang baru masuk Islam tetapi keislamannya masih lemah. Diharapkan keislamannya semakin baik dan kuat dengan diberi zakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW yang memberikan 100 ekor unta masing-masing kepada Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Al-Aqra bin Habis, dan Uyainah bin Hisn. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, hatinya masih bimbang, ya, masih belum terlalu yakin, maka boleh dikasih zakat supaya hatinya semakin kuat. Ya, tapi kalau misalnya dia masuk Islamnya itu dalam keadaan iman yang kuat seperti umumnya sekarang, kalau ada orang non muslim yang masuk Islam, ya, karena sekarang kan tidak ada paksaan lagi, ya, sekarang tidak ada peperangan yang orang itu terpaksa masuk Islam, tidak, ya, maka orang yang masuk Islam di zaman ini adalah sudah kuat. Oleh karena itu mereka secara bahasa kita, bahasa Indonesia memang disebut mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tetapi secara bahasa syariat mereka bukan mu'allaf lagi karena hatinya sudah kuat. Jadi tidak berhak menerima zakat. Atau bahkan kita lihat sekarang orang-orang yang baru masuk Islam di zaman ini kadang-kadang imannya jauh lebih kuat daripada kita yang sudah masuk Islam sudah lama. Kita yang sudah masuk Islam gini kadang-kadang ibadah saja malas-malas, ya, sholat wajib masih bolong. Tapi biasanya orang yang baru masuk Islam di zaman sekarang ini kuat karena berdasarkan daripada kesadaran yang luar biasa. Maka orang seperti itu tidak berhak mendapatkan zakat. Termasuk juga salah jika ada orang mengatakan, ya, ngaku mu'alaf, ditanya kapan masuk Islam, sudah 15 tahun. Itu bukan mu'alaf lagi, sudah sangat lama waktunya. Mu'alaf itu baru beberapa waktu, hatinya masih bimbang. Nah, itu baru dikatakan mu'alaf yang berhak mendapatkan zakat.
Kemudian yang kedua, seorang tokoh yang masuk Islam diberi zakat dengan harapan para tokoh-tokoh lain dalam kaumnya mengikuti keislamannya, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW kepada Zibriqan bin Badr. Jadi ada tokoh masuk Islam, ya. Tokoh itu kemudian dikasih harta zakat. Supaya apa? Supaya teman-temannya yang lain itu ngelihat, oh dia masuk Islam semakin makmur, akhirnya masuk kepada Islam. Ya, yang lainnya itu. Nah, itu boleh diberikan zakat. Yang ketiga, kaum muslimin yang tinggal di perbatasan wilayah dengan musuh, mereka diberi zakat untuk menguatkan hati mereka dalam menjaga perbatasan dari gangguan dan serangan orang kafir. Jadi kalau kita masih punya permusuhan dengan orang-orang kafir, lalu di perbatasan itu ada orang-orang muslim yang ikut membantu menjaga perbatasan itu, maka orang-orang Islam itu boleh, orang Islam yang tinggal di perbatasan itu boleh diberikan zakat supaya bisa teguh, ya, terus tinggal di sana dengan menjaga perbatasan, karena mereka seperti orang yang berjihad fisabilillah. D. Kaum muslimin yang membantu penguasa Islam untuk mengumpulkan zakat dari wilayah-wilayah yang menolak membayar zakat atau sulit dijangkau oleh pasukan atau amil zakat. Begitu juga kalau ada orang Islam yang secara sukarela membantu untuk mengumpulkan zakat, ya, membantu penguasa untuk mengumpulkan zakat atau membantu para amil zakat, maka dia nanti dikasih zakat. Nah, seperti ini, ya, karena menjadi wakil dari penguasa maka dia bisa diangkat jadi amil. Tapi kalau tidak diangkat jadi penguasa maka tidak berhak menjadi amil. Yang kelima, orang yang berhak mendapatkan zakat adalah budak atau hamba sahaya. Budak yang berhak menerima zakat adalah budak mukatab, yaitu budak yang sedang berusaha membeli dirinya dari tuannya secara mencicil dalam jumlah tertentu. Mereka diberi zakat untuk membantu menyelesaikan cicilan itu jika mereka tidak mampu untuk membayarnya. Jika ada sisa dari harta zakat yang tidak terpakai untuk pembayaran itu, maka harus dikembalikan kepada pemberi zakat. Jadi yang kelima ini adalah budak, ya. Memang di zaman kita sudah tidak ada lagi budak. Jadi kita memang agak susah membayangkan bagaimana hamba sahaya ini. Jadi ada namanya budak atau hamba sahaya yang mukatab. Mukatab itu adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dengan cara membeli dirinya itu pada tuannya. Jadi dicicil. Nah, untuk membantu cicilan itu diberikan zakat. Yang keenam, pemilik hutang. Nah, ini banyak di zaman kita. Sekarang pemilik hutang seperti apa yang berhak mendapatkan zakat? Orang yang memiliki hutang berhak mendapatkan zakat. Pemilik hutang dibagi menjadi dua. Satu, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi, seperti untuk memberi nafkah diri dan keluarganya. Termasuk juga orang yang terlilit hutang bukan karena keinginannya, seperti seorang yang merusak barang orang lain secara tidak sengaja, tetapi tidak memiliki sesuatu untuk menggantinya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat dengan syarat. Jadi ada orang hutang untuk kepentingan pribadi, untuk menafkahi keluarga, ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya yang penting-penting. Maka orang seperti ini boleh menerima zakat dengan syarat. Satu, orang miskin yang membutuhkan uang. Jadi dia itu orang miskin yang memang butuh uang. Jika orang kaya yang dapat membayar hutang dengan uang atau menjual barangnya tidak berhak. Sekarang ini kan ada orang-orang kaya, bisnismen, ya, duitnya miliaran, bahkan puluhan miliar, tapi utangnya juga numpuk. Nah, apakah yang seperti itu dia berhak mendapatkan zakat? Tentu saja tidak. Ya, karena apa? Orang ini masih bisa membayar zakat dengan harta atau aset-asetnya. Ya, jadi orang tersebut tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi orang miskin ini orang yang memang punya utang dan dia tidak punya apa-apa untuk bayarnya. Ya, tidak punya apa-apa untuk bayarnya, maka dia diberikan zakat untuk membantu membayar hutang. Syarat kedua, hendaknya hutang itu untuk tujuan kebaikan. Bukan maksiat, seperti untuk haji, menikah, nafkah, bangkrut dalam bisnis. Bukan untuk berjudi, mabuk, dan foya-foya. Jika orang itu bertaubat dari kemaksiatannya, maka diperbolehkan memberikan zakat untuk melunasi hutang. Jadi hutang yang berhak untuk diberikan zakat kepadanya adalah hutang yang tujuannya adalah untuk hal yang positif, untuk yang kebaikan, bukan kemaksiatan. Ya, misalnya nafkah atau bangkrut bisnisnya. Bukan dia hutang karena habis judi kalah, ya, kemudian habis foya-foya, maka itu tidak berhak mendapatkan zakat. Syaratnya yang ketiga adalah hutang telah jatuh tempo. Karena kebutuhan mendesak adalah jika hutang itu telah jatuh tempo. Jadi orang yang berhak menerima zakat karena hutang adalah kalau hutangnya sudah jatuh tempo, sudah ditagih oleh orang yang menghutanginya, maka dia mendapatkan zakat. Kemudian yang jenis kedua, orang yang mendapatkan zakat adalah orang yang berhutang untuk kepentingan orang lain, seperti untuk mendamaikan dua kelompok yang permusuhannya bisa menyebabkan kemudaratan besar, untuk membangun masjid dan jalan umum. Begitu juga jika hutang itu karena untuk menjamin hutang orang lain. Jadi hutang yang
orang yang berhak mendapatkan zakat karena hutang, yang pertama tadi adalah untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah untuk kepentingan umum, misalnya untuk menyelesaikan permusuhan di antara dua kelompok atau untuk membangun masjid. Ya misalnya dia melihat ada masjid rusak atapnya, lalu dia nggak punya duit, lalu dia ngutang dulu sama toko bangunan, ya, lalu dipasang, ya, lalu datang ada duit zakat, maka dia boleh untuk meminta zakat itu untuk membayar hutangnya karena dia telah memperbaiki masjid. Seseorang yang mendapatkan zakat untuk membayar hutang boleh memutarkannya atau menjadikan yang modal bisnis agar lebih banyak nilainya jika uang zakat yang diberikan tidak mencukupi untuk membayar hutang yang dimiliki. Tapi tidak boleh menggunakan zakat itu untuk kepentingan pribadi lalu ia membayar hutang dari uang lain. Jadi ada orang punya hutang banyak tapi zakat yang dia terima sedikit. Akhirnya gimana? Boleh nggak hutang ini diputar aja jadi bisnis nanti supaya dapat hasilnya lebih banyak? Boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa seperti itu. Tidak boleh menjadikan zakat sebagai pelunasan hutang dari penerima zakat dengan mengatakan aku anggap lunas hutangmu sebagai pengganti zakatku. Kecuali jika yang berhutang meminta zakat kepada pemberi hutang dan mengatakan akan menjadikannya sebagai pelunas hutangnya lalu disetujui dan dilaksanakan maka sah. Ini sering ditanyakan, boleh nggak kalau kita ini punya piutang pada orang lain. Jadi ada orang ngutang sama kita, ya. Orangnya ini ditagih-tagih susah. Akhirnya kita sudahlah itu kita anggap aja sebagai zakat saya, ya. Jadi saya nggak perlu bayar zakat, tapi hutang itu saya anggap lunas. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena apa? Zakat ini ada salah satu karakternya yang disebut dengan tamlik. Tamlik itu adalah pemberian kepemilikan. Artinya dia harus diterima dulu uangnya, dimiliki, baru untuk bayar utang. Nah itu baru boleh. Ya, jadi tidak boleh langsung impas-impasan begitu. Ya, nggak mengeluarkan duit tapi zakatnya sudah terpenuhi, tidak boleh. Jadi yang boleh bagaimana? Yang boleh adalah orang yang punya utang tadi datang kepada orang yang menghutangi, saya ini nggak bisa bayar, tapi kan kamu mau bayar zakat, bayar saja zakatnya itu kepada saya. Nanti kalau zakat sudah saya terima, nanti saya bayar untuk bayar utang. Nah itu tidak apa-apa yang seperti itu. Ya yang penting sudah terima uang oleh yang berutang kemudian dikembalikan lagi kepada yang memberikan hutang. Nomor 7 dari yang orang yang berhak mendapatkan zakat adalah pejuang di jalan Allah. Pejuang di jalan Allah adalah para tentara sukarelawan yang ikut berjihad tanpa mendapatkan imbalan gaji penguasa. Maka diberikan zakat untuk mereka dan orang-orang menjadi tanggungan nafkah mereka meskipun orang kaya dan dalam waktu yang lama. Selain itu, zakat ini juga digunakan untuk membeli alat-alat perang seperti senjata, kebutuhan logistik dan lainnya. Jadi rahimakumullah, nomor 7 dari orang yang berhak mendapatkan zakat adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah melawan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, tetapi ketika mereka berjihad mereka tidak mendapatkan bayaran dari penguasa. Nah, biasa kita sebut dengan sukarelawan jihad, ya. Orang yang sukarelawan dalam berjihad berhak mendapatkan zakat, ya, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang ia tinggalkan. Meskipun orang itu sebenarnya orang kaya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Begitu juga zakat boleh dipakai untuk membeli alat-alat perang, alat-alat berjihad, ya, senjata dan lain sebagainya. Hal itu karena kata fisabilillah umumnya merujuk kepada makna jihad, baik secara penggunaan bahasa Arab ataupun penggunaan dalam syariat, yaitu dalam Al-Quran dan hadis. Begitu pula dalam sebuah hadis dinyatakan la tahillu shadaqatu illa li ghaniyin illa li khamsatin al-ghazi fi sabilillah. Dalam sebuah hadis dikatakan tidak halal zakat untuk orang kaya kecuali untuk 5 orang. Yang pertama adalah pejuang di jalan Allah. Jadi pejuang di jalan Allah berhak mendapatkan zakat meskipun orang kaya, ya, karena dia berjuang tanpa mendapatkan imbalan dari penguasa. Jika para pejuang itu mendapatkan imbalan, maka mereka tidak berhak mendapatkan zakat atas nama pejuang, tapi bisa mendapatkan zakat dengan jalan lain seperti karena kefakiran dan hutang. Jadi kalau ada orang berjihad, ya, tapi dapat insentif, dapat gaji dari penguasa, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, tetapi bisa saja dia mendapatkan zakat dengan cara, bisa mendapatkan zakat dengan cara yang lain, misalnya dengan karena dia fakir dan lain sebagainya. Jika pejuang itu tidak berjihad jika pejuang itu tidak jadi berjihad lalu meninggal di perjalanan dan atau sudah kembali ke rumah sementara ada sisa dari zakat yang ia terima, maka harus dikembalikan. Jadi kalau sudah perang atau nggak jadi, maka zakatnya dikembalikan. Atau dia sudah pulang ternyata masih ada sisa zakat, juga dikembalikan. Terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang kehabisan bekal perjalanan
atau orang yang mukim di sebuah daerah dan ingin kembali ke daerahnya sementara ia tidak memiliki bekal perjalanan. Hadirin secara singkat, Ibnu Sabil ini saya tidak berbaca karena waktu kita hampir selesai. Ibnu Sabil ini adalah orang yang kehabisan bekal dan perjalanan. Misalnya orang ini dari misalnya Aceh mau ke Jakarta sampai Lampung kehabisan bekal. Nah, kita kasih zakat supaya dia bisa pulang atau melanjutkan perjalanan. Ini namanya Ibnu Sabil. Berikutnya pembahasan kedua secara singkat kita akan bahas, ya ini sebenarnya agak panjang dan penting, yaitu berkaitan dengan syarat penerima zakat, ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada 8 orang yang berhak menerima zakat, ya ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, kemudian budak, kemudian mu'allaf, orang yang berhutang, mujahid fisabilillah, kemudian ibnu sabil. Nah, orang-orang tersebut berhak mendapatkan zakat jika memenuhi syarat, ya memenuhi syarat. Syaratnya ada berapa? Di antaranya 1, Islam. Jadi zakat ini hanya boleh diberikan untuk orang Islam saja. Orang non-Muslim tidak berhak mendapatkan zakat dari harta orang Islam. Ya karena Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz, tu'khadhu min amwalihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin, yaitu maksudnya orang Islam yang miskin. Jadi orang non-muslim tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau sedekah, hadiah boleh kita berikan kepada non-muslim. Syarat kedua adalah merdeka. Jadi orang yang tidak merdeka, hamba sahaya, tidak berhak mendapatkan zakat. Kecuali tadi budak mukatab. Yang ketiga bukan orang kaya. Jadi kalau orang kaya tentu tidak berhak mendapatkan zakat. Kaya di sini maksudnya berkecukupan. Dia punya sesuatu untuk mencukupi dirinya, ya, baik dengan pekerjaan yang layak, yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, atau dia punya harta simpanan. Maka orang yang seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat. Kecuali tadi dalam hadis disebutkan ada 5 orang kaya yang boleh menerima zakat. Di antaranya tadi ada pejuang fisabilillah, amil zakat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat syarat dari orang penerima zakat adalah tidak mampu bekerja. Jadi kalau ada orang yang mampu bekerja, badannya sehat, punya keterampilan, maka dia tidak berhak menerima zakat karena dia bisa bekerja, ya. Maka kalau misalnya dia tidak mampu bekerja karena fisiknya yang lemah atau tidak punya keterampilan sama sekali, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, tadi juga sudah disebutkan kalau ada orang punya kemampuan dalam bekerja, pekerjaan ada tapi dia malas melakukannya, maka tidak berhak mendapatkan zakat, ya karena itu akibat dari kelalaiannya. Yang kelima, syarat dari orang yang boleh menerima zakat adalah tidak dipenuhi nafkahnya, kebutuhannya oleh orang yang berzakat. Jadi seorang yang berzakat atau yang mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggungan nafkah wajib. Tanggungan nafkah wajib itu siapa? Istri. Ya, istri kita ini bukan merupakan tanggungan nafkah kita secara wajib. Meskipun istri kita ini orang kaya raya. Sementara kita orang miskin misalnya atau orang yang sederhana, maka kita tetap wajib memberikan nafkah kepada istri kita tersebut. Nah, maka yang seperti ini tidak berhak mendapatkan zakat dari kita. Atau anak kita yang masih kecil, ya anak kecil tidak karena tidak mampu bekerja, maka dia masih dipenuhi nafkahnya. Wajib diberikan nafkah. Karena wajib diberikan nafkah, maka dia tidak tidak boleh menerima zakat dari kita. Ya, termasuk juga kalau kita punya anak yang sudah dewasa, tapi anak itu tidak bisa bekerja karena gila misalnya, sakit yang tidak sembuh-sembuh dan lain sebagainya, maka orang itu atau anak tersebut tetap wajib kita berikan nafkah kepadanya. Ya, tetap kita wajibkan nafkah kepadanya sehingga orang itu tidak berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau ada misalnya kita punya anak, ini kejadian juga sering. Anak kita sudah mandiri, sudah mampu bekerja, tapi dalam pekerjaan itu tetap pekerjaannya nggak bagus, hasilnya nggak banyak, dia miskin saja, punya anak, punya istri, kasihan. Maka kita boleh kasih anak kita itu zakat. Nah ini bedakan ya. Jadi ada anak yang bisa kita kasih zakat, ada anak yang tidak bisa kita kasih zakat. Kalau anak itu masih dalam tanggungan kita, nggak boleh kita kasih zakat. Tapi kalau anak itu sudah mandiri, ternyata dia miskin, maka boleh kita kasih zakat. Ya. Begitu juga yang masuk dalam tanggungan wajib adalah orang tua. Kalau orang tua di masa tua mereka kemudian menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan, maka tanggungan zakat kita. Kita yang wajib membayarkan, kita wajib memberikan nafkah kepada mereka sehingga kita tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua kita tersebut. Nah, di luar ini, di luar istri, anak, orang tua, maka kita boleh memberikan zakat kepada mereka jika kerabat kita itu adalah orang miskin. Misalnya adik kita, kakak kita, ponaan kita,
paman kita, bahkan lebih bagus kita memberikan zakat kepada keluarga kita tersebut dibandingkan kita memberikan kepada orang lain, karena ada nilai kekerabatan di situ, silaturahmi lebih kuat karenanya. Kemudian hadirin yang terakhir, ya, yang tidak boleh menerima zakat atau yang keenam yang tidak boleh menerima zakat adalah bukan keturunan Bani Hashim atau Bani Muthalib. Dalam bahasa lain, dalam bahasa kita yang mudah sekarang ini adalah orang itu bukan keluarga Nabi. Bukan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Kalau keluarga Nabi SAW tidak boleh menerima zakat. Kenapa tidak boleh menerima zakat? Rasulullah sudah mewanti-wanti. Ya, karena zakat itu merupakan harta atau kotoran harta manusia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna hadhihi sadaqati innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran harta manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Maka itu tidak halal untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarganya. Jadi Nabi Muhammad gak mau makanan yang kotor-kotor dari harta bekas zakat itu, ya, karena harta zakat itu untuk membersihkan harta orang lain, ya, beri kotor-kotorannya yang diberikan, ya, maka tidak pantas keluarga Nabi untuk makannya, ya. Keluarga Nabi seharusnya memakan yang bagus-bagus, yang bersih-bersih. Itu bagian dari pemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, tetapi di zaman ini banyak sekali para ulama yang menfatwakan dibolehkan keluarga Nabi itu untuk menerima zakat kalau mereka memenuhi syarat-syaratnya, misalnya miskin dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saat ini keluarga Nabi itu kalau dulu orang keluarga Nabi itu tidak menerima zakat, tapi dia masih menerima ghanimah atau harta rampasan perang. Di dalam Al-Quran Allah telah memberikan porsi khusus untuk keluarga Nabi dalam harta rampasan perang. Jadi mereka berhak mendapatkan harta rampasan perang itu. Ya, nah, dari situlah nanti kecukupan mereka akan dipenuhi ketika tidak menerima zakat. Nah, tetapi di zaman ini ketika sudah tidak ada lagi orang yang memberikan harta rampasan perang karena tidak ada peperangan lagi tentu saja, maka banyak di antara keluarga Nabi itu yang miskin-miskin memerlukan bantuan. Seharusnya atau selayaknya, sepatutnya orang Islam itu membantu mereka, tetapi dengan bukan harta zakat. Misalnya dengan hadiah, dengan hibah, dengan sedekah sunnah, atau dari wakaf dan lain sebagainya, itu lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada sumber-sumber tersebut, maka apa boleh buat? Boleh menerima zakat. Inilah yang banyak difatwakan oleh para ulama. Bahkan kata para ulama, kalau kita mendapati ada keluarga Nabi yang miskin, maka lebih utama diberikan kepada mereka. Karena selain kita membantu atau menutupi kemiskinannya, juga ada sisi kita menjalin hubungan yang lebih baik kepada kerabat atau keluarga daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, rahimakumullah, orang yang menerima zakat disyaratkan tidak dibatasi haknya dalam menjalankan harta atau istilahnya mahjur. Orang yang dibatasi dalam memiliki harta, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat karena tidak bisa membelanjakan hartanya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Dan ini ada satu pertanyaan, ya, yang kemarin sebenarnya masuk kepada saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di bulan puasa, ya, pakai jasa tukang bangunan untuk merehab rumah dan si tukang tidak puasa, apakah boleh dikasih makanan atau minuman? Kemarin sudah saya jelaskan, ya, bahwa orang yang bekerja keras, yang bekerja berat boleh tidak puasa dengan memenuhi 5 syarat. Ya, dengan memenuhi 5 syarat. Kalau 5 syarat itu dipenuhi, maka tukang itu boleh tidak puasa. Ketika tukang itu tidak puasa setelah memenuhi 5 syarat, maka boleh kita memberikan makan dan minuman kepada tukang kita itu. Tapi kalau tukang itu dari pagi dia sudah makan, minum dan tidak memenuhi 5 syarat, kebolehan seseorang tidak berpuasa karena bekerja berat, maka kita tidak boleh membantu orang itu tidak puasa, karena sama saja kita membantu orang itu dalam kemaksiatan. Makanya lebih bagus, hadirin rahimakumullah, kalau kita mau merehab rumah, satu, usahakan jangan di bulan Ramadan, itu kalau bisa. Kedua, kalau memang terpaksa di bulan Ramadan, carilah pekerja-pekerja atau tukang-tukang yang mau puasa. Ya, itu lebih bagus, lebih berkah kita. Kalau misalnya tidak dapat, tukang itu tetap adalah orang yang memang nggak puasa, maka kita mengatakan kita tidak mau ngasih makan dan tidak mau ngasih minum, ya gitu. Nah, itu dibuat seperti itu supaya jelas keadaannya, kita tidak membantu kemaksiatan orang lain. Demikian rahimakumullah pembahasan kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus pembahasan kita hari ini sangat
relevan berkaitan sebentar lagi kita akan membayar zakat fitrah, dan ini perlu diketahui secara baik oleh para pengurus masjid, para panitia zakat dan amil zakat, sehingga tidak salah dalam menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak, dan kita bisa menjalankan amanah sebagai amil zakat atau sebagai panitia zakat dengan sebaik-baiknya. Demikianlah rahimakumullah, dan seperti biasa marilah kita tutup dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma irfa' wadfa' 'anna al-waba'a wal bala' wal ghalaa'a wal fahsya' wal munkar wal fitan wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Demikian alhamdulillah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.